Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, seperti biasa sebelum dimulai ceritanya, bantu tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1097 Kecelakaan mobil Li Ruoxi sangat cemas dan gugup saat duduk di dalam mobil. Terus bertanya apa yang terjadi. Feng Huang sebenarnya tidak begitu tahu. Dia hanya mengulangi apa yang dikatakan Tiehan. Namun karena Li Ruoxi khawatir, dia terus menebak-nebak situasinya. Dia merasa bahwa ini adalah balas dendam keluarga Wu. Karena rasa cemas dan penuh dengan pertanyaan, Phoenix menjadi semakin marah dan gugup, dan dia tidak menyadari bahwa sebuah truk besar tiba-tiba melaju dari samping tanpa mengambil gambar. Truk itu melaju kencang tanpa henti dan melindas mobil dua orang tersebut. Phoenix, kamu mengatakan bahwa keluarga Wu sengaja menjebak Ji Fei seperti ini. Bagaimana dia bisa dibodohi? Bagaimana dia bisa? Li Ruoxi menoleh untuk melihat Feng Huang yang sedang berbicara. Feng Huang awalnya menatap lampu lalu lintas. Saat Li Ruoxi berbicara, dia menoleh dan sekilas melihat truk yang melaju dari sudut matanya. Dia menginjak pedal gas dan mobil itu tiba-tiba melaju kencang dan melaju ke depan. Tetapi wah, suara benturan keras truk dan bagian belakang mobil yang saling bertabrakan masih terdengar. Mobil Phoenix bagaikan perahu kecil di lautan, dihantam ombak besar dan berguncang hebat. Seluruh mobil meluncur ke samping sekitar 7 atau 8 meter. Meninggalkan serangkaian bekas karet hitam di tanah, dan seluruh bagian kanan belakang mobil penyok. Ah, Li Ruoxi merasakan tubuhnya dibanting dengan keras ke arah Feng Huang. Feng Huang memutar setir dengan sekuat tenaga dan membalikkan mobil yang hampir terbalik itu. Mobilnya bergoyang hingga berhenti, dan kepala Li Ruoxi membentur bahu kanan Feng Huang, menyebabkan Feng Huang meringis kesakitan. Truk itu gagal dalam serangan pertamanya, tetapi ia menyala lagi, siap untuk mencoba lagi. Phoenix mencoba menyalakan mobil, tetapi mobil itu tidak dapat bergerak sama sekali. Tangki di belakang mulai meneteskan oli dan hampir meledak. Keluar dari mobil, Phoenix berteriak, membuka pintu mobil dan mencoba melarikan diri. Li Ruoxi ingin keluar dari mobil di sisi lain, tetapi deformasi sisi belakang kanan menyebabkan seluruh pintu berubah bentuk dan tidak dapat dibuka. Dia mencoba beberapa kali tetapi gagal. Minggir dari sisiku, Phoenix berteriak. Li Ruoxi gugup dan takut, jadi dia mencoba membuka sabuk pengamannya dengan kedua tangan. Tetapi gagal 2 kali, dan Feng Huang tetap memotongnya dengan pisau. Li Ruoxi mengenakan rok dan juga canggung saat mencoba berpindah dari kursi penumpang ke kursi pengemudi. Pengemudi truk di sebelah mereka menutupi mukanya, tetapi matanya yang terbuka penuh dengan sikap dingin, arogansi dan ejekan, seakan-akan dia sedang menyaksikan dua makhluk malang yang berjuang terakhir kali. Dia sudah mulai menginjak pedal gas, dan mesinnya mengeluarkan suara yang tumpul. Sekarang, jika dia melepaskan rem, kedua orang itu akan tergencet sampai mati. Namun, dia tidak langsung menabrak mereka. Sebaliknya, dia menunggu Li Ruoxi keluar dari kursi pengemudi, lalu menabrak mobil mereka, menyebabkan mobil itu terbalik dan menghancurkan mereka di bawah mobil, mengubah mereka menjadi tumpukan lumpur. Memikirkan adegan itu, keganasan di wajahnya menjadi lebih menakutkan, lebih bersemangat, dan lebih fanatik. Feng Huang merasakan ejekan pengemudi itu dan menjadi cemas. Dia tidak membawa senjata sekarang. Jika dia ingin membunuh pengemudi itu pasti akan bergegas dan menghancurkan mobil itu menjadi cakram. Akan mudah baginya untuk melarikan diri. Tetapi bagaimana dengan Li Ruoxi? Ini adalah istri Ji Fei. Ji Fei bisa menyerahkan segalanya demi wanita ini.
Desir, dalam kecemasannya, rok Lee Ruosi robek oleh kemudi mobil. Aduh, dia berseru dan mencondongkan tubuh ke depan, hampir terjatuh. Jangan tidak sabar, sambil menghiburnya, Feng Huang mengulurkan tangan dan memeluk Lee Ruosi. Wajah Lee Ruosi pucat dan dipenuhi keringat saat ini. Dia sudah melihat niat pihak lain dan diam-diam menyalahkan dirinya sendiri karena tidak kompeten dan memengaruhi Phoenix. Pengemudi melihat dua orang hendak keluar dari mobil, dan itu adalah saat terbaik. Dia tiba-tiba melepaskan kakinya dari rem dan mobil itu melaju cepat bagaikan anak panah. Feng Huang terus menatap mobil itu dari sudut matanya. Ketika dia melihat pemandangan ini, seluruh tubuhnya bergetar. Dia memeluk pinggang Lee Ruosi dan mulai menariknya dengan kuat. Ketika Lee Ruosi mendengar suara dari belakang, dia menjadi semakin cemas dan tidak berdaya. Tubuhnya selembut mie, membuat Feng Huang semakin sulit menariknya. Feng Huang tertegun dan gugup. Apakah dia benar-benar akan mati di sini? Namun dia gagal melindungi Lee Ruosi, yang merupakan kelalaian tugas yang serius. Phoenix, lari, tinggalkan aku sendiri. Lee Ruosi tidak ingin melibatkan Feng Huang, jadi dia berteriak cemas. Berhenti bicara omong kosong, Feng Huang menghentikannya dan terus menarik dengan keras. Mobil itu berjarak kurang dari 3 meter dan akan tiba dalam waktu hampir 2 detik. Phoenix merasa putus asa. Hampir mustahil baginya untuk melarikan diri sekarang. Lee Ruosi ingin mengangkat tangannya untuk mendorong Feng Huang, tetapi gagal. Mari kita mati bersama, Phoenix berteriak keras. Lee Ruosi langsung menangis terseduh-seduh, merasa sangat menyesal. Tepat ketika kedua orang itu putus asa dan mengira mereka akan hancur. Tiba-tiba patah, terdengar suara berderak dari kaca depan truk, kemudian sebuah belati ditembakkan ke dalam mobil. Tangan pengemudi yang memegang kemudi bergetar ke kanan. Bagian depan mobil berbelok ke samping, mulai bergetar, menyenggol mobil kedua orang itu, dan menabrak tiang telepon di dekatnya. Ledakan, terdengar suara keras dan mobil itu merobohkan tiang telepon. Panggilan, Feng Huang dan Lee Ruosi menghela napas lega. Keduanya merasa seolah-olah mereka telah selamat dari musibah. Mencicit, suara rem darurat terdengar, dan kemudian Qi Yuan terlihat mengemudi. Long Meiying menarik tangannya dari kursi penumpang. Belati yang ditembakkannya itulah yang membunuh pengemudi. Saat itu, Tie Han memanggil Feng Huang dan Tie Xiong memanggil Qi Yuan. Ketika Qi Yuan dan Long Meiying mendengar berita itu, mereka segera bergegas keluar dari kegelapan. Akibatnya, Feng Huang dan Lee Ruosi sudah pergi, dan mereka berdua mengejar mereka. Akibatnya, dia melihat pengemudi itu hendak menabrak dan menewaskan 2 orang, dan dalam kepanikan, Long Meiying membunuh pengemudi itu. Lee Ruosi sudah melompat keluar mobil pada saat ini, pakaiannya basah oleh keringat. Aku memeluk Phoenix dan menangis terseduh-seduh. Mereka adalah sahabat sejati, saudara laki-laki dan perempuan sejati Ji Fei. Phoenix sendiri sangat terharu hingga meneteskan air mata. Karena ini adalah keberuntungan untuk bertahan hidup. Dalam situasi saat itu, kematian sudah tidak dapat dihindari, dan merupakan mukjizat bahwa ia dapat bertahan hidup. Kakak ipar, masuk ke mobil, Qi Yuan berteriak dari samping. Feng Huang membantu Lee Ruosi masuk ke mobil Qi Yuan. Phoenix sudah kembali tenang. Long Meiying, kau kembali untuk melindungi villa. Kami bertiga akan pergi ke kantor polisi. Naga hantu berpikir sejenak dan tiba-tiba menyadari ada yang salah. Oke, perhatikan baik-baik. Dia turun dari mobil dan segera memanggil mobil untuk kembali.
Qi Yuan dan dua orang lainnya bergegas ke kantor polisi dengan cemas. Di sisi lain, Saudara Long sangat marah ketika menerima laporan bahwa Feng Huang dan Li Ruoxi tidak terbunuh. Serang Villa Hui Chuyuan milik Ji Fei segera. Seketika sekelompok pria berpakaian hitam melaju menuju Villa Hui Chuyuan. Saat itu, suasana di villa masih gelap gulita. Semua wanita sudah tertidur dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ledakan, suara mobil menabrak pintu gerbang halaman villa terdengar memecah ketenangan dan mimpi indah di villa. Lampu-lampu terang menerangi seluruh halaman, dan semua orang di villa terbangun dari tidurnya. Bab 1098, bukankah wanita punya banyak? Apa yang telah terjadi? Zhao Mengchen bertanya dengan cemas. Seng Lingyun dan Huo Lei tampak bingung. Sui Muhan menuntun Tong Tong untuk melihat ke atas, ingin melihat Li Ruoxi dan Ji Fei, tetapi tidak ada suara di lantai atas. Jangan bergerak, ayo keluar dan lihat. Ketiga wanita itu, Oda Miki, Kawashima Keiko dan Anzai Rika, berlari keluar dengan cepat. Ji Fei, turun ke sini, Zhao Mengchen berteriak ke atas. Hasilnya, tidak ada respons sama sekali. Saya akan memeriksanya. Setelah mengatakan ini, Huo Lei berlari. Dibandingkan dengan yang lain, dia sekarang dianggap sebagai saudara perempuan Ji Fei, jadi dia seharusnya lebih cocok. Ketika aku naik ke atas, aku mendapati pintu kamar terbuka, selimut di tempat tidur berantakan, dan piyama Li Ruoxi tergeletak sembarangan di tempat tidur. Mereka tidak ada di sini. Mereka tampaknya pergi terburu-buru. Holly berbalik dan berteriak, "Sialan, apa yang kau lakukan?" Zhao Mengchen menggumamkan sesuatu dan segera menelepon Ji Fei, tetapi teleponnya dimatikan. Bajingan kecil, dia segera menelepon Li Ruoxi dan panggilannya tersambung dengan cepat. "Kemana kamu lari?" Pertanyaan marah Zhao Mengchen membuat Li Ruoxi gugup dan dia tidak tahu bagaimana harus menjawab. Seseorang datang ke villa dan mendobrak pintunya. Aku penasaran apa yang sedang mereka lakukan. Zhao Mengchen menekankan, "Ah!" Li Ruoxi berteriak gugup. Feng Huang menyambar telepon itu. Dia hanya mendengar samar-samar, "Bibi, tunggu saja. Seseorang akan segera kembali untuk melindungimu." Dalam hatiku, aku merasa bahwa mengatur agar Long Meiying kembali adalah hal yang paling bijaksana untuk dilakukan. Apa yang telah terjadi? Ketika Zhao Mengchen mendengar bahwa Feng Huang bersama Li Ruoxi, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. "Tuan, Anda dijebak dan dibawa ke kantor polisi. Kami sedang dalam perjalanan ke kantor polisi ketika kami mengalami kecelakaan mobil dan hampir kehilangan nyawa. Mereka mencoba memancing harimau itu menjauh dari gunung dan menyerang Anda sekarang." Feng Huang tahu dia tidak bisa menyembunyikan apapun, jadi dia menceritakan semuanya. Wu Chengfeng benar-benar terlalu sombong untuk mati. Dia berani berkomplot melawan putraku. Aku akan membuatnya mati dengan menyedihkan. Zhao Mengchen langsung berpikir bahwa ini adalah rencana Wu Chengfeng dan berteriak, "Hati-hati, kami akan menangani ini di villa." Wah, tiba-tiba hatinya merasa sedih. Meskipun dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, dia tahu bahwa banyak hal pasti telah terjadi, jika tidak, mustahil untuk menangkap Ji Fei. Namun Ji Fei dan Li Ruoxi tidak memberitahunya, yang membuatnya patah hati. Di hati Ji Fei dan yang lainnya, mereka tidak terlalu bergantung pada Zhao Mengchen dan mereka terbiasa mandiri. "Ayo kita keluar dan lihat bajingan mana yang berani merencanakan kejahatan terhadap anakku. Aku tidak akan pernah membiarkannya pergi hari ini." Zhao Mengchen sama sekali tidak takut, dan bahkan lebih agresif.
dia bergegas keluar bersama anak buahnya dengan marah. Di luar, Oda Miki, Kawashima Keiko, dan Anzai Reika keluar dan bertarung langsung satu sama lain tanpa sepatah kata pun percakapan. Oda Miki dan Anzai Reika sama-sama menguasai ninjutsu. Meskipun mereka tidak terlalu kuat, mereka tampak jauh lebih tenang saat menghadapi orang-orang ini. Sebaliknya, Kawashima Keiko tidak tahu bagaimana melakukannya. Dia hanya berlatih beberapa teknik bertarung. Jadi saat bertarung, dia jelas bukan tandingan lawan. Dia beberapa kali dalam bahaya dan diselamatkan oleh Oda Miki dan Anzai Reika. Jadi dia tidak terluka. Wah! Tiba-tiba terdengar suara tinju menghantam badan. Ah! Kawashima Jiko menutupi dadanya, lalu segera mundur ke belakang, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Ketika pria bertopeng itu melihat Kawashima Keiko dipukul mundur, dia segera bergegas menghampiri dan menusuk jantung Kawashima Keiko dengan pisau tajam di tangannya tanpa ragu-ragu. Mason Oda Miki yang bersembunyi di malam hari segera muncul untuk melindunginya. Engah, seorang pria bertopeng yang baru saja berkelahi dengannya menusuk kaki kanannya dengan pisau di tangannya. Aduh, Oda Miki menjerit kesakitan, terhuyung, dan jatuh ke tanah. Ah! Kawashima Jizi diingatkan dan menghindar, tetapi lengannya masih tertusuk dan dia berteriak kesakitan. Jizi, Meiji, Ansi Lixiang berteriak dan bergegas melindunginya. Wah, dia ditendang di punggung dan tubuhnya melesat maju seperti bola. Engah, seorang pria bertopeng di depannya mengangkat tangannya dan menusuknya langsung di perut bagian bawah. Ah! Ansi Lixiang menjerit, tubuhnya lemas, dan perlahan-lahan dia terjatuh ke tanah. Dalam sekejap mata, ketiga wanita itu terluka. Zhao Mengchen dan yang lainnya kebetulan keluar dan melihat tiga wanita tergeletak di tanah berlumuran darah. Matanya hampir menyemburkan api. Kalian mencari kematian, beraninya kalian menyakiti orang-orangku seperti ini. Bawa Wu Chengfeng keluar dari sini. Pergi, bunuh mereka semua. Pihak lain sama sekali tidak ragu-ragu. Dia berteriak dan melambaikan tangannya untuk menyerang Zhao Mengchen dan yang lainnya. Ibu, pergi kau. Huo Lei dan Seng Lingyun bergegas maju untuk menghalangi Zhao Mengchen, Sui Muhan dan Tong Tong di belakang mereka. Meskipun mereka tidak menguasai ilmu bela diri, mereka tidak tega melihat Zhao Mengchen terluka. Jangan takut, seseorang akan segera datang menyelamatkan kita. Zhao Mengchen bersikap sangat tenang. Meskipun dia cemas saat itu, dia relatif tenang. Dia mengangkat tangannya dan mendorong Huo Lei dan Seng Lingyun agar terpisah. Dia melangkah maju, mengeluarkan kartu bank, dan melemparkannya ke arah orang-orang yang bergegas datang. Berapa banyak uang yang kamu inginkan? Aku akan memberikannya kepadamu. Orang yang sedang bergegas itu tercengang. Dia tidak menyangka Zhao Mengchen akan tiba-tiba memberinya uang. Operasi itu tidak terduga. Semua orang berhenti dan melihat orang di tengah. Oh, kau sangat picik. Jika kita membunuh mereka, bukankah semua uang mereka akan menjadi milik kita? Ketika semua orang mendengar ini, mereka tersentuh. Menabrak, terus berjalan menuju Zhao Mengchen dan lainnya. Seng Lingyun bereaksi cepat, tunggu sebentar. Pembunuh itu berhenti lagi dan berkata, jika kamu bisa melepaskan mereka, aku bersedia menemanimu. Dia telah melihat bahwa Zhao Mengchen hanya menunda serangannya. Jadi meskipun dia tidak mendengar Feng Huang mengatakan bahwa seseorang akan kembali untuk menyelamatkannya, dia tetap melangkah maju. Kata-katanya jelas lebih menarik daripada kartu bank yang baru saja jatuh ke tanah. Semua orang memandangi sosoknya yang mempesona, wajah ovalnya yang elok,
mata almondnya yang cemas, dan kulitnya yang cerah di bawah cahaya, dan banyak orang memperlihatkan ekspresi takjub di wajah mereka. Kecantikan, seksi, keindahan yang langka dan menakjubkan di dunia. Melihat Huo Lei dan Sui Muhan lagi, jantungnya berdebar lebih kencang. Mereka berdua sangat cantik. Merupakan suatu kemewahan bisa bertemu wanita seperti ini, bahkan seperti mimpi. Sekarang sudah banyak sekali, seperti mimpi, ia bahkan tidak dapat menahan rasa gembira yang amat sangat ketika melihat Oda Miki, Kawashima Keiko, dan Anzai Reika yang tergeletak di tanah dalam keadaan terluka. Pesona mata Phoenix tunggal Oda Miki, kecantikan dingin ekspresi dingin Kawashima Keiko, dan godaan dewasa Anzai Reika masing-masing punya kelebihannya sendiri. Orang-orang bertopeng itu merasa gelisah dan memandang pemimpin di belakang mereka. Saya terharu, kali ini aku benar-benar terharu. Dasar bodoh. Bukankah kalian punya banyak wanita? Bunuh saja mereka semua. Sambil berteriak keras, dia melangkah ke arah Seng Lingyun. Seng Lingyun dan yang lainnya merasa bingung dan jantung mereka berdebar kencang. Sepertinya benar-benar tidak ada harapan. Mereka saling memandang dengan ekspresi serius. Bersambung.